Selamat sore ibu-ibu yang dikasihani Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah PKP di rumah masing-masing yang dipimpin oleh Ibu Penatua Irma Kunda. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita biar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hitme Pekat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, akan bersemarak bersamanya saling kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya, meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya, meski berat membuat beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 369 ayat 1 dan 2. Tuhan, Engkau hadir. Dalam
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tak putus-putusnya kami bersyukur dan berterima kasih pada sore hari ini. Kami mau beribadah PKP di rumah kami masing-masing. Berkati Ibu Penatua Irma Kunda yang akan menjadi pelayan firman. Berkati juga ibu-ibu yang beribadah di rumah masing-masing dan yang tidak dapat beribadah. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian yang dibacakan secara silih berganti. Mazmur 105 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ibu-ibu, kami persilakan duduk. Kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 369 ayat 3. Tuhan, Engkau hadir. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam pembacaan firman pada sore hari ini. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal 21 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur, berterima kasih ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan berita kebenaran firman-Mu. Mari Engkau hadir di tengah-tengah hati pikiran kami. Biarlah firman yang kami baca sebentar tidak berlalu. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Engkau berkati mulut bibir hamba-Mu, agar ketika firman yang hamba sampaikan, firman itu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, untuk menyambut firman Tuhan, saya undang ibu-ibu yang berada di rumah, kita berdiri. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat
untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, imamat berhubungan erat dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran mencatat bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, karena mereka menerima hukum Allah dan membangun kemah suci sesuai dengan pola Allah. Dan pada bacaan sore hari ini menjelaskan bahwa para imam yang dikuduskan untuk melayani Tuhan juga diharapkan untuk hidup kudus. Sebagai ibu-ibu Tuhan, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjadi seorang istri yang cakep dan ibu sebagai tiang doa di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kita harus berdoa dengan kesungguhan hati, minta kepada Tuhan setiap apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita mau serahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Dan sebagai ibu-ibu Tuhan, bagaimana kita diperhadapkan pada kondisi saat ini? Pergumulan bersama karena penyakit COVID-19 ini. Terkadang ada suami kita sudah tidak bekerja dan tak bisa memampukan kita untuk mencari nafkah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di situ sebagai para ibu, peran kita sebagai istri harus tetap mendorong atau menopang dan memberi semangat pada suami. Dan kita juga harus membimbing anak-anak untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, mengarahkan anak-anak agar tetap hidup kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang ada di rumah, ada kata-kata mutiara tentang wanita yang bunyinya begini:
Kecantikan wanita bukan terletak pada pakaian yang dikenakannya, bukan pada bentuk tubuhnya atau cara dia menyisir rambutnya. Kecantikan wanita bukan pada kehalusan wajahnya, tetapi kecantikan yang murni terpancar dari jiwanya. Jiwa yang menyatakan kasih, jiwa yang setia dalam iman, jiwa yang penuh berpengharapan, jiwa yang berada dalam Kristus. Dan kecantikan itu akan tumbuh sepanjang waktu. Seperti contoh Nabi Hana. Hana adalah seorang nabi perempuan. Namanya berarti anugerah. Hana melayani dan memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Hana bertekun dalam doa. Doa Hana membuahkan hasil. Ia berjumpa dengan Yesus di usia lanjutnya. Hana bersaksi tentang datangnya Sang Mesias yang membawa kelepasan bagi Yerusalem. Dari sosok Hana kita belajar sebuah kunci dalam kehidupan, yaitu mari dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan inilah yang membuat seseorang dapat bertahan dalam badai kehidupan, dalam berbagai pergumulan. Kedekatan dengan Tuhan inilah yang membuat kita peka mendengar suara Roh Kudus, peka mendengar suara Tuhan, dan memahami rencana Allah bagi kita masing-masing. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, melalui Hana, kita sebagai ibu-ibu, sebagai istri, mari kita mau belajar menjadi perempuan Kristen. Perempuan Kristen yang rajin dan setia. Setia dalam mengembangkan talenta untuk menjadi kesaksian tentang Tuhan bagi banyak orang. Hidup Hana sampai pada usia yang lanjut bukanlah kehidupan yang kosong. Hidupnya berisi karena menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Ibu-ibu, mari isilah hari-hari kehidupan kita dengan kebaikan dan berkaryalah dengan talenta-talenta yang Tuhan beri di hidup yang kita mau berserah hanya kepada Tuhan. Kita mau meminta pertolongan, bimbingan, dan pimpinan Tuhan. Seperti ada ayat Alkitab yang berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mau menjadi contoh seperti Hana. Kita sebagai ibu, sebagai istri, biarlah kita mau menjadi perantara membawa anak-anak kita untuk hidup kudus dan tak bercela. Kita juga menjadi tiang doa. Kita harus menopang suami, membimbing suami, apapun pergumulan yang kita hadapi. Kita sebagai istri, sebagai tiang doa, biarlah kita datang bersungguh-sungguh pada Tuhan
Kita bawa semua pergumulan yang kita hadapi, karena hanya Tuhan jawaban hidup kita. Kita menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Kita menjadi penopang bagi suami dalam mereka menghadapi pergumulan. Kitalah sebagai contoh, sebagai ibu, sebagai tiang doa yang membawa keluarga kita untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan, inilah yang membuat kita sosok seorang ibu sebagai istri yang menjadi tiang doa. Kita tetap dan dapat bertahan dalam badai kehidupan. Apapun pergumulan, kita tetap kuat karena kita sebagai tiang doa. Kita menjadi contoh bagi anak-anak, menjadi penopang bagi suami. Dan biarlah kedekatan kita bersama kita bawa keluarga membuat kita peka mendengar suara Roh Kudus, peka mendengar suara Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita peka dan kita mau bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Sebagaimana dalam pembacaan kita pada sore hari ini, para imam yang dikuduskan untuk melayani Tuhan juga diharapkan untuk hidup kudus. Ibu-ibu, kita juga sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, kita juga dituntut Tuhan untuk kita mau hidup kudus, tak bercela di hadapan Tuhan. Kita mau hidup kudus, melayani suami, melayani anak-anak, melayani Tuhan dengan ketulusan. Walaupun kita penuh kekurangan, biarlah kita mau melayani dengan kekudusan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan berjalanlah dengan hikmat, pancarkanlah kecantikan jiwa, dan nikmatilah berkat Tuhan saat kita mengutamakan kerajaannya. Maka terpujilah Kristus, Sang Pemberi kehidupan kepada kita. Amin. Ibu-ibu, kita mengaminkan firman Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan dari Gita Bakti 62 ayat pertama dan ayat yang kedua. Siapa yang berpegang? Bersama
Mari ibu-ibu kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau tadi kami sudah membaca, merenungkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu, namun firman Tuhan mau menjadi kekuatan, menjadi terang di dalam hidup beriman kami. Tuhan Yesus memampukan kami, para ibu, sebagai istri yang menjadi tiang doa, mampukan kami untuk kami terus mau hidup dekat kepadamu. Kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa membawa keluarga, anak-anak dan suami, untuk mereka juga mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, di sore hari ini Tuhan, kami mau bawa akan pergumulan ibu-ibu yang ada di rumah. Pergumulan silih berganti yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau yakinkan para ibu sebagai istri untuk tetap teguh mengandalkan Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, yakinkan Tuhan bahwa bersama Tuhan semuanya dapat mereka lewati. Karena Tuhan yang selalu memberi kami para ibu kekuatan dalam menghadapi semuanya ini. Tuhan berkati juga para suami-suami bersama dengan anak-anak kami, diberkatilah Tuhan. Pekerjaan suami anak-anak diberkatilah Tuhan dalam mereka mencari nafkah. Biarlah apa yang menjadi pekerjaan suami dan anak-anak Tuhan berkati, dan Tuhan yang membuat para suami dan anak-anak dalam mereka mencari nafkah sukses dalam pekerjaan, karir. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di sore hari ini juga kami mau berdoa bagi orang-orang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang berada di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau yang sanggup pulihkan semua orang yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau jamah mereka, angkat semua penyakit yang mereka alami. Dan biarlah lewat sakit penyakit mereka mau melihat kebaikan, kemurahan, kebesaran kasih sayang Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi ibu janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau yang mendampingi mereka, dan Engkau yang menjadi teman bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami GPIB Erena. Kau berkati Pendeta Yuliana Parapat Lende bersama dengan keluarga. Kau berkati Pendeta Vivin Mandagi bersama keluarga. Kau berkati juga Pendeta Rondo bersama keluarga. Bersama dengan pelayanan-pelayanannya diberkatilah Tuhan agar banyak jiwa dimenangkan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi para presbiter, penatua diaken dari sektor Victory sampai dengan sektor Eden, bersama dengan unsur ke-6 Pelkat, bersama dengan komisi panitia-panitia. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka. Inforkom, pemandu lagu, organis, pemain musik, diberkatilah Tuhan.
Mereka yang memberi diri, Tuhan terus pakai talenta yang mereka miliki, agar dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka semakin setia bertanggung jawab dengan tugas pelayanan. Ya Bapa di dalam sorga, Kau berkati juga bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan, Kau berkati anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya juga, diberkatilah Tuhan. Bapak Presiden Jokowi yang memimpin bangsa dan negara kami, Tuhan juga berkati dengan pekerjaannya, diberkatilah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari nyanyian Gita Bakti 81 ayat 1 dan 2. Allah sumber kemurahan. Ibu-ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu, firman yang begitu indah. Biarlah firman itu bukan hanya kami baca dan dengar, tetapi kami lakukan sebagai ibu-ibu untuk kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam sorga, kami telah memberikan persembahan yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Berkati persembahan ini untuk pelayanan di gereja kami, GPIB Irene. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini. Inilah doa dan syukur kami. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai lagu pengutusan, mari kita berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dari Gita Bakti 70 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kendati tersembunyi jalanku. Ibu-ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.